Astaga, Bapak Aing pasti menangis melihat kondisi sungai ini penuh dengan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabi Inamoto. Saat ini saya sedang berada di daerah Kalimati, guys. Bukan di daerah Sumberjaya, melainkan di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di Kalimati ini infonya akan dilakukan normalisasi sungai, guys ya. Karena di kali ini infonya itu sudah tidak berfungsi, guys ya. Nantinya akan dinormalisasi, termasuk di dalamnya itu akan ada penertiban bangunan-bangunan yang berdiri di tepi kali ya, di sepanjang aliran sungai Kalimati ini, guys. Kita akan melihat kondisi terkininya ya, Kalimati jelang penertiban bangunan yang infonya itu akan dilaksanakan tanggal 29 Mei 2025. Ya seperti inilah guys kondisi real ya yang ada di Kalimati ini. Di atas permukaan kalinya itu penuh sekali dengan tumbuhan eceng gondok, dan di tepi kalinya banyak berdiri ya bangunan-bangunan seperti rumah tinggal. Nantinya bangunan-bangunan yang berdiri di tepi kali ya, baik itu di sisi kiri dan juga di sisi kanan kali itu akan dilakukan penertiban atau pembongkaran ya. Kalau menurut aturan itu guys, 5 meter dari bibir kali itu harus bebas dari bangunan liar atau bangunan yang berdiri di tepi kali, guys. Tetapi jika bangunan-bangunan tersebut ya yang berdiri di tepi Kalimati ini guys, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri itu tidak memiliki sertifikat ya seperti SHM dan juga IMB, bisa saja nanti akan dilakukan pembongkaran secara total ya, seperti yang dilakukan di normalisasi yang ada di Kali Baru, guys. Dulu itu ya Kalimati ini hulunya itu berasal daripada aliran Kali Cibeel, guys ya, tetapi perlahan hulunya itu tertutup, guys ya. Entah kenapa kita belum tahu informasinya, guys. Tetapi sekarang di area hulunya itu buntu ya, seperti yang ada di Kali PJT yang ada di Gabus, guys. Hulunya sama persis ya, jadi berfungsi sebagai kali pembuang. Sedangkan untuk hilirnya itu Sungai Labu, guys. Ya bisa kita lihat di sisi kanan jalan itu, guys ya, berdiri satu masjid yang cukup megah, guys ya. Itu kita akan lihat nantinya bangunan masjid tersebut juga akan dilakukan pembongkaran atau tidak, guys ya. Apakah dibongkar sebagian ya 5 meter dari bibir kali, atau dibongkar seluruhnya ya, atau mungkin tidak dilakukan pembongkaran, guys. Nanti kita akan update perkembangannya, guys.
Sebagai informasi guys ya, pemerintah Kabupaten Bekasi sedang gencar-gencarnya melakukan normalisasi di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi guys. Total sungai yang akan dinormalisasi itu sebanyak 100-an sungai guys ya. Termasuk di dalamnya itu pembangunan turap atau tanggul beton guys. Normalisasi sungai-sungai tersebut guys ya merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggulangi guys bencana banjir yang kerap terjadi ya di Kabupaten Bekasi ini guys, terutama setelah banjir besar yang melanda Kabupaten Bekasi dan sekitarnya ya. Ini juga merupakan inisiasi dari Gubernur Jawa Barat saat ini ya, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, yang telah menginstruksikan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat ya, supaya bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang tepi aliran sungai se-Jawa Barat guys, bahkan ada yang di atas sungai, itu semuanya harus ditertibkan dan dinormalisasi sungai-sungainya supaya aliran sungai tetap lancar dan bisa meminimalisir dampak banjir ke depannya guys. Wilayah Muara Bakti juga merupakan ya hilirnya daripada Sungai Kali Bekasi guys ya. Ini titik pertemuan antara Sungai Kali Bekasi dengan Sungai Cibeel itu ada di Desa Muara Bakti guys. Tepat di sana itu ada jembatan Cibeel ya. Makanya pas banjir besar kemarin itu guys ya, beberapa waktu lalu, daerah ini terkena dampak yang cukup besar juga guys ya. Bangunan-bangunan yang ada di sini juga tergenang banjir guys. Oleh karena itu, Kali Mati di Muara Bakti ini sudah waktunya dinormalisasi ya, supaya kali ini bisa menampung air lebih banyak dan kalinya dihidupkan kembali ya aliran airnya, sehingga nantinya bisa mencegah banjir yang terjadi di area Muara Bakti dan sekitarnya guys. Ini kondisi terkini ya di aliran Kali Mati, tepatnya di belakang pasar Muara Bakti guys. Ini di bawah jembatan besi Muara Bakti ya guys ya. Ini kondisi kalinya itu penuh dengan sampah guys, karena banyak oknum ya yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di aliran Kali Mati ini guys ya. Selain sampah yang berada di aliran Kali Mati ini guys, Kali Mati ini juga tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan liar ya, seperti eceng gondok dan ketapang ya guys ya, kalau tidak salah guys ya. Nah inilah di atas jembatan Muara Bakti guys. Kalau kita ke sana itu bisa ke Cabang Bungin guys, Kecamatan Cabang Bungin dan Muara Gembong. Nah ini kondisi kalinya itu tertutup dengan tumbuhan eceng gondok yang hampir menutupi seluruh permukaan dari Kali Mati ini guys ya. Belum lagi di sisi kanan dan kirinya ya, di tepi kalinya itu banyak berdiri bangunan-bangunan seperti rumah dan juga kios.
Semoga Bapak Aing tidak melihat kondisi sungai yang seperti ini guys ya, karena kalau Bapak Aing itu melihat guys, pasti Bapak Aing itu menangis guys ya, karena melihat sungai yang ada di Jawa Barat itu kotor dengan sampah guys ya, dan tertutup oleh eceng gondok, karena beliau sangat mencintai lingkungannya guys ya. Beliau ingin itu sungai yang ada di Jawa Barat itu bersih guys, supaya tidak terjadi lagi bencana-bencana seperti banjir melanda daerah-daerah yang ada di Jawa Barat ini guys. Ya, inilah di sisi kiri ya, merupakan bangunan Pasar Muara Bakti guys ya. Pasar ini mayoritas itu hanya ruko-ruko yang berada di tepi jalan guys ya. Tepat di belakang ruko-ruko ini merupakan aliran daripada Kali Mati Muara Bakti. Tempat saya berdiri ini merupakan jembatan ya, dimana di bawahnya itu terdapat aliran dari Kali Mati guys. Dan di sana di bagian hulunya itu sudah beralih fungsi menjadi perkebunan guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini guys ya. Nantikan update selanjutnya terkait normalisasi Kali Mati Muara Bakti di channel Nap Inamoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.